Video ini adalah rangkuman dan narasi ulang dari acara Zoom Meeting Reading Mastery, yang diselenggarakan Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Atas permintaan yang hadir dan tidak bisa hadir dalam Zoom, maka kami buatkan video berikut. Memang sekarang kita tidak harus mengadakan pengenalan lembaga dan produk lewat tatap muka, tapi bisa menggunakan online. Lebih efektif dan lebih efisien. Kelemahannya, mungkin banyak orang tidak betah menonton video dalam bentuk paparan. Tapi kelebihannya, Anda bisa ulang-ulang bagian yang menurut Anda penting. Inti dari video ini adalah bagaimana kita bisa menjadi trainer Reading Mastery berpenghasilan. Reading Mastery adalah pelatihan bagaimana kita bisa meningkatkan minat dan kecepatan baca sampai dengan 1000%. Atau sama dengan membaca minimal 12 buku setahun, dengan kecepatan minimal 350 kpm bahkan 1000 kpm. Perlu Anda ketahui bahwa rata-rata bangsa kita tidak membaca satu buku pun dalam setahun, dan kecepatan membacanya di bawah 200 kpm atau kata per menit. Dengan Reading Mastery Anda bisa memiliki kecepatan membaca 500 sampai 1000 kpm, atau tergolong pembaca cepat tingkat dunia. Melalui video ini kami menawarkan peluang, terutama bagi para guru dan trainer yang memiliki komunitas, untuk menjadi trainer Reading Mastery yang bersertifikasi. Bagaimana caranya Anda mengikuti pelatihan Reading Mastery dan mengikuti TFT atau Training for Trainer, dan mendapatkan sertifikasi gelar serta lisensi untuk mengajarkan Reading Mastery ini kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Program ini unik karena kita tidak saja bisa mencerdaskan bangsa kita, khususnya siswa dalam membaca dan budaya literasi, tapi juga meningkatkan pendapatan guru dan membuat sekolah menjadi unggul. Pertanyaannya, maukah Anda menjadi trainer baca cepat atau Reading Mastery? Bersediakah sekolah mengutus gurunya untuk belajar Reading Mastery? Bersediakah kita bekerja sama untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di sekolah masing-masing? Selamat menonton dan take action. Presentasi ini disampaikan oleh Bambang Prakuso BA, CTSSR, Direktur Alpha Theta Literasi Indonesia, dan Dr. Muljadis Kom MM, MBA, CTSSR sebagai Direktur LKPCHC, Lembaga Kursus dan Pendidikan Certified Hypnokomunikator. Untuk selanjutnya video ini akan kami tayangkan pada saat Zoom, dan kita hanya tinggal tanya jawab saja setelah video diputar. Perlu kami sampaikan, bahwa awal bulan Juni tahun 2025, Alpha Theta Indonesia telah bekerja sama dengan LPKCHC. Pak Dr. Muljadi menghakikan sertifikasi untuk baca cepat SSR ini, yang dulu bernama SSRA atau Super Speed Reading Alpha Theta. Dengan demikian secara hukum, kami adalah lembaga yang sah mendaftarkan hak cipta dari CTSSR, Certified Super Speed Reading. Sertifikat dan sertifikasi berbeda. Sertifikat diberikan kepada peserta pelatihan, sebagai bukti bahwa telah mengikuti sebuah pelatihan, sedangkan sertifikasi adalah memberikan pengakuan pada seorang, bahwa ia telah menguasai suatu keahlian. Tentunya untuk mendapatkan sertifikasi tidaklah mudah, Anda harus mengikuti preview seperti ini dulu, kemudian mengikuti pelatihannya, kemudian mengikuti TFT atau Training for Trainer, dan selanjutnya Anda mendapatkan sertifikasi atau certified, dan mendapatkan gelar, dan biasanya diiringi dengan wisuda. Lebih jauh, Anda bisa mendapatkan lisensi mengajar setelah menandatangani kerjasama dengan LPKCHC. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menciptakan sebanyak mungkin trainer di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di Indonesia, yang menunjukkan statistik memprihatinkan. Untuk saat ini kami mengutamakan pemegang sertifikasi Reading Mastery adalah para guru. Karena guru memiliki komunitas di sekolah, yakni para siswa. Saat ini kondisi minat baca dan budaya literasi di sekolah sangat memprihatinkan, karena itu sasaran kami adalah para guru. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pelatihan dan sertifikasi ini juga dapat diikuti oleh para trainer di lembaga profit maupun non-profit, serta para trainer dan calon trainer. Ada dua bagian yang akan kita jelaskan dalam video ini. 1. Reading Mastery. 2. Edu Mastery. Di bagian Reading Mastery, kami akan menjelaskan tentang 1. Cara menciptakan siswa cerdas dengan literasi. 2. Bagaimana menjadi sekolah unggul dengan literasi. Dan 3. Bagaimana guru sejahtera dengan literasi. Pendidikan adalah salah satu jenis bisnis dengan visi dan misi mencerdaskan bangsa. Tidak semua bisnis harus untung besar. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pendidikan, bukanlah tujuan kami. Bisnis yang hebat bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi banyak orang.
Poin pertama, bagaimana caranya kita menciptakan siswa cerdas? Siswa yang memiliki literasi tinggi pasti cerdas. Karena mereka bukan saja bisa membaca cepat, tapi juga benar, efektif dan efisien. Selain itu mereka bisa membaca, mengingat, memahami, dan mempresentasikan buku yang mereka baca. Apakah literasi itu? Literasi tidak hanya membaca. Kami setuju dengan definisi Wikipedia yang mengatakan, literasi artinya melek, atau menguasai suatu bidang dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Jika di dalam literasi yang ada, termasuk dari Kementerian Pendidikan, literasi hanya disebutkan 8, menurut kami literasi bisa puluhan. Misalnya literasi batubi, baca, tulis dan bicara, literasi digital, literasi numerik, finansial, literasi keuangan, literasi sains, literasi agama, literasi bahasa, literasi kewarganegaraan, literasi olahraga, dan lain-lain. Mengapa literasi, khususnya, literasi baca sangat penting? Dan mengapa walau sekolah dan para guru serta pemerintah tahu literasi itu penting tapi banyak mereka yang tidak peduli? Sekalipun kita sudah gonta-ganti kurikulum, Menteri Pendidikan bahkan Presiden, minat baca dan budaya literasi kita sangat rendah. Tahun 2016, kita dinyatakan nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Nomor 59 Thailand, nomor 61 Botswana. Pada tahun-tahun berikutnya Indonesia tetap saja menjadi negara termasuk paling malas baca di dunia. Pertanyaannya mengapa? Selain negara paling malas baca di dunia, kecepatan membaca siswa kita sangat rendah. Kami menemukan fakta dari 320 siswa sebuah SMA di Bogor, 87% kecepatan bacanya di bawah 200 kpm atau setara SD, 13% setara SMP, dan tidak ada satupun yang setara SMA. Dalam survei itu, kami menemukan siswa SMA yang kecepatan bacanya di bawah 50 kpm kata per menit. Ini artinya siswa tersebut, membacanya mengeja. Tidak mengherankan jika ditemukan ada ratusan siswa SMP yang tidak bisa membaca di Klungkung Bali. Juga ditemukan di daerah lainnya. Ini adalah fenomena gunung es. Dari tahun ke tahun minat baca kita tidak meningkat secara signifikan. Kami memprediksi, negara belum punya strategi bagaimana caranya meningkatkan minat baca dan budaya literasi. Mantan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bandung mengatakan hanya 15% siswa yang memahami buku yang dibaca. Dampak literasi rendah kemana-mana, seperti rendahnya skor PISA program for International Student Assessment kita. Skor PISA kita termasuk terendah di dunia, skor PISA menunjukkan standar mutu pendidikan. Dalam sebuah penelitian tingkat dunia ditemukan kenyataan, IQ orang Indonesia termasuk di bawah rata-rata, tepatnya 78, hanya satu tingkat di atas gorila. Apakah rendahnya IQ terkait dengan gen? Menurut pendapat kami tidak, melainkan karena kita malas membaca, sehingga kita kurang asupan pengetahuan. Dampak lain dari rendahnya minat baca adalah kreativitas dan produktivitas kita terendah di Asia Tenggara. Padahal sejak lama McKinsey Global Institute mengingatkan, bahwa di era industri 4.0, 5.0 tenaga manusia akan digantikan dengan internet dan robot, ada 80 juta pekerjaan akan musnah digantikan robot, dan ada 90 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Walaupun ini sudah disampaikan McKinsey beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak bersiap diri. Negara dan masyarakat kita tetap tenang-tenang saja. Tidak ada suatu terobosan baru untuk mengatasi masalah kemajuan teknologi ini. Pelajaran di sekolah tidak siap untuk menghadapi permasalahan ini. Akibatnya terjadi pengangguran besar-besaran. BPS menyatakan ada 10 juta Gen Z menganggur, ratusan ribu orang di PHK. Bahkan para sarjana pun kini antri mendaftar menjadi penarik ojol. Sudahlah pasti pengangguran berujung pada kemiskinan. Ketika negara kita menjadi negara pemilik pengangguran tertinggi di ASEAN, maka akibatnya kita masuk dalam negara termiskin nomor 2 di dunia. Mengapa kami sampaikan berita buruk ini, adalah supaya kita sadar bahwa kita harus berubah. Kita tidak bisa begini-begini saja. Peran sekolah dan guru sangatlah penting. Karena mereka adalah penyumbang, mengapa skor PISA kita rendah, minat baca kita rendah, kreativitas kita rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan kita tinggi. Mengapa minat baca kita rendah? Ada yang mengatakan karena budaya kita nonton. Benarkah? Pengalaman kami menunjukkan, ini tidak benar. Karena pelajaran yang diubah dalam bentuk video tetap saja tidak ditonton. Tidak percaya, suruh saja mereka membaca audiobook atau menonton video pembelajaran, mereka tidak akan mau kalau tidak dipaksa.
Yang ditonton tetap aja drakor. Akhirnya mereka malas membaca, malas belajar dan tersesat di situs-situs yang tidak bermanfaat dan membahayakan. Orang tua tidak jadi contoh, benarkah? Ini pasti kata guru yang gagal menumbuhkan minat baca siswanya. Sekolahlah yang membuat seorang anak berliterasi tinggi atau rendah, tak hanya sekolah yang memiliki reward dan punishment terhadap anak didiknya. Di zaman sekarang walaupun orang tua pembaca buku, belum tentu anaknya suka baca. Orang tua membaca karena kebiasaan di masa lalu yang tidak ada gadget. Sedangkan sekarang mereka tenggelam dalam gadget dan meninggalkan buku cetak. Gurunya juga malas baca. Ini benar, karena setiap kami bertanya kepada guru yang mengikuti pelatihan kami, berapa buku yang mereka baca dalam tahun ini, jawabannya satu pun tidak. Jadi guru dan siswa sama-sama tidak membaca buku dalam 1 tahun. Ini menunjukkan perhatian yang sangat rendah terhadap literasi oleh guru dan sekolah. Buku mahal, perpustakaan kurang. Benarkah? Ini dikatakan oleh para penggiat literasi, pengamat literasi, dan para pejabat. Kami menyanggah alasan itu. Terbukti kita adalah negara pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, bahkan pemilik gedung perpustakaan tertinggi dunia, tapi rakyatnya tetap saja malas baca. Ya memang, mau sebanyak apapun buku yang kita miliki, setinggi apapun perpustakaan kita, kalau tidak diajarkan cara membaca buku yang cepat, benar, dan efektif serta efisien, tetap saja kita menjadi negara paling malas baca di dunia, sampai kapanpun. Lalu siapa yang salah dan bertanggung jawab pada masalah ini? Kualitas guru dan disparitas mutu, dinyatakan sebagai penyebab utama mengapa literasi dan skor PISA kita rendah. Ada yang menyatakan penyebab utamanya adalah gadget. Ini sangat benar, bahkan kita dinyatakan sebagai juara 1 kecanduan HP di dunia. Kita sepakat biang kerok dari semua ini adalah HP atau teknologi. Akibat dari semua ini banyak siswa SMP dan SMA yang tidak bisa menjawab siapa nama pahlawan, letak ibu kota satu daerah kabupaten bahkan provinsi. Siswa SMA bahkan tidak mampu menghitung angka sederhana. Di medsos ramai sosial eksperimen, siswa SMA tidak dapat menjawab 10 plus 6 pun, bahkan ketika diulang-ulang pun tetap aja salah. Bayangkan apa yang terjadi jika AI atau Artificial Intelligence diajarkan di sekolah, tapi literasi dasarnya dibiarkan rendah. Ini seperti memberikan kalkulator kepada pelajar SD. Sangat berbahaya. Apabila tidak ada alat bantu seperti HP mereka tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Apa solusi yang harus kita lakukan? Meningkatkan minat baca, kegemaran baca dan budaya literasi dengan menciptakan para guru yang memiliki pengetahuan dan sertifikasi Reading Mastery. Setelah kami mengajar hampir 10 tahun di bidang baca cepat, kami menemukan fakta bahwa kecepatan baca bangsa kita sangat rendah. Rumus minat baca alfa theta adalah, semakin tinggi kecepatan membaca semakin tinggi minat baca dan pemahaman terhadap bahan bacaan. Semakin rendah kecepatan membaca semakin rendah minat dan pemahaman terhadap bahan bacaan. Kalau kita tidak pernah belajar Reading Mastery, hal ini mungkin agak sedikit aneh. Karena secara logika, jangankan membaca cepat, membaca lambat saja kita tidak mengerti. Teori kecepatan membaca ini mirip dengan fenomena, bahwa semakin cepat kita mengayuh sepeda, semakin stabil sepeda tersebut berjalan, kalau kita berjalan lambat atau berhenti, justru akan jatuh. Mari kita mengintip negara yang berliterasi tinggi. Perhatikan bagaimana cara membaca siswa di Indonesia dan siswa di Cina. Dari video ini Anda bisa melihat, bahwa kita pantas tertinggal dengan negara Cina dan negara lainnya. Bagaimana mungkin Cina bisa membaca secepat itu? Kita hanya bertanya tapi tidak pernah mencari jawaban. Banyak yang mengatakan membaca seperti itu tidak mungkin. Jika tidak mungkin, mengapa foto reading atau baca 1 detik 2 halaman itu dipraktekkan di Cina? Dan faktanya kecepatan membaca anak-anak Cina rata-rata 550 kpm. Sementara bangsa kita, kecepatannya di bawah 210 kpm, bahkan ada siswa SMA yang 50 kpm. Jadi kata kunci untuk peningkatan minat baca dan budaya literasi adalah kecepatan membaca. Sebelumnya mari kita lihat data berikut ini. Menurut UNESCO, data tahun 2018 indeks literasi membaca bangsa Filipina 52,6%, Thailand 65,1%, Singapura 78%, Jepang 82,3%, dan Indonesia 0,001%. Kita lihat slide berikutnya, survei berdasarkan jumlah buku yang dibaca setahun, Thailand rata-rata 5 judul buku per tahun,
Malaysia dan Singapura 6 judul buku per tahun, Jepang 15 judul buku per tahun, Jerman, Prancis, Belanda 22 buku per tahun, sedangkan Indonesia 1 pun tidak. Sangat menarik, Thailand yang tahun 2016 adalah negara paling malas baca di dunia, bersama kita, tapi sejak 2018, Thailand jauh meninggalkan kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka mewajibkan mind mapping dan mewajibkan baca buku. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Singapura. Mari kita lihat berikutnya, negara Jepang terbiasa membaca, dan bagaimana Cina menggunakan teknik membaca 1 detik 2 halaman. Indonesia hanya bisa bengong dan tidak mau belajar. Walaupun kami telah memperkenalkan strategi peningkatan minat dan kecepatan baca sampai dengan 1000% kepada para guru sekolah dan pemerintah, mereka sulit menerima. Ada kesan literasi dianggap tidak penting. Jadi dana BOS misalnya yang harusnya untuk literasi tidak digunakan untuk literasi. Alpha Theta Indonesia bersama dengan LKPCHC, Lembaga Kursus dan Pelatihan Certified Hypnokommunikator, menciptakan Reading Mastery, perubahan dari SSRA Super Speed Reading Alpha Theta. Slide 27. Reading Mastery adalah strategi meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai dengan 1000%. 1000% artinya minimal 12 buku, dan kecepatan minimal 350 kpm. Ini adalah beberapa bukti bahwa kami sudah mempresentasikan Reading Mastery atau SSRA di lembaga pemerintahan. Kami pernah mempresentasikan kepada lembaga-lembaga teknis di bawah Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan seperti Kementerian Pendidikan, Perpusnas, Kemendigi, BPS, DPR MPR, Kemendes dan lain-lain. Kami juga presentasi di Pusat Bahasa. Kami telah memberikan pelatihan SSRA atau Reading Mastery di beberapa sekolah, kampus organisasi dan pemerintahan. Di antaranya, Universitas Piksi Ganesha Bandung, Pemuda Gereja Bamaknas Tapanuli Utara, Dinas Tenaga Kerja DKI, Dinas Arpus Kota Semarang, Yayasan Islam Al-Qutwah Depok, Masyarakat di Denpasar Bali, Bimbel KSM, Staf Tata Usaha dan guru-guru SMP 44 Bekasi, perwakilan guru dan siswa sekabupaten Yahukimo Papua, dan karyawan Bank Indonesia Cabang Lok Seumawe. Target kami dengan Reading Mastery, siswa mampu membaca cepat, benar, efektif, efisien, paham, ingat, mampu mempresentasikan apa yang mereka baca. Testimoni. Untuk testimoni peserta pelatihan silakan diikuti di YouTube kami. Di sini kami ingin menyampaikan peningkatan kecepatan membaca peserta pelatihan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan baca cepat Reading Mastery. Kita lihat di SMP 44 Bekasi. Seluruh guru berhasil meningkatkan kecepatan membacanya. Setelah mengikuti pelatihan, ada yang 100%, 200%, 300% bahkan sampai 1000%, ada juga yang 1500%. Di bawah ini kita juga bisa melihat peningkatan kecepatan membaca dosen dan staf tata usaha Piksi Ganesha Bandung, juga ditemukan dosen yang bisa meningkatkan kecepatan bacanya sampai dengan 2000%. Rekapitulasi peningkatan kecepatan baca ini, cukup membuktikan, bahwa 1 hari saja, pelatihan ini telah memberikan hasil, apalagi jika kita melakukan bimbingan, monitoring, dan pengawasan selama 6 bulan, atau setahun yang dilakukan oleh guru sekolah itu sendiri. Kami yakin meningkatkan minat baca dan budaya literasi bisa kita lakukan sampai dengan 1000%. Itulah sebabnya mengapa kami fokus pada guru, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang berprofesi lain bahkan saat ini belum pernah jadi trainer. Dari paparan tadi, kami hanya ingin menyatakan bahwa begitu pentingnya literasi, dan betapa kita selama ini telah menyepelekan literasi, sehingga menyebabkan bangsa kita menghadapi kondisi yang cukup memprihatinkan saat ini. Kami berharap di presentasi selanjutnya kami bisa menemukan calon-calon trainer dan guru yang bisa membantu kami mengatasi permasalahan ini. Sasaran program Reading Mastery. 1. Guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan dosen. 2. Trainer dan calon trainer. 3. Lembaga kursus dan pelatihan. 4. Penggiat literasi dan pustakawan. 5. Lembaga profit atau non-profit, khususnya yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan. Reading Mastery bukan hanya sekedar mengajar membaca cepat, sebagaimana yang kita temui di pelatihan-pelatihan baca cepat baik di dalam maupun di luar negeri. Kami tak sekedar mengajarkan teknik membaca scanning, skimming, tapi lebih jauh dari itu. Berikut ini adalah step atau tahapan atau langkah bagaimana kita bisa menguasai baca cepat Reading Mastery. 1.
Pra-reading terdiri dari preview seperti yang Anda ikuti sekarang. Setelah itu kita akan melakukan asesmen atau tes untuk menghitung berapa kecepatan membaca dan jumlah buku yang Anda baca dalam setahun. 2. Reading. Seperti dikatakan sebelumnya, siswa kita bisa membaca tapi hanya 15% yang paham terhadap isi bacaan. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata kita kurang serius dalam mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya yang terkait dalam membaca dan menulis. Apakah guru bahasa Indonesia pernah menulis buku? Jika tidak pernah, maka dia hanya mengajarkan teori tapi tidak pernah memahami bagaimana bahasa Indonesia diterapkan dalam membaca dan menulis buku. Praktek bahasa Indonesia adalah literasi batubi, atau baca, tulis dan bicara. Jika guru bukan seorang praktisi batubi, sulit siswa mempraktekkan batubi dalam kehidupan sehari-hari. Bambang Prakuso dari Alfateta Literasi Indonesia, telah menulis 38 judul buku, ia juga seorang pembicara. Begitu juga Dr. Muljadi, ia seorang praktisi bahkan pensertifikasi para pembicara. Karena itulah kami membuat kursus dan pelatihan Reading Mastery ini. Jadi bagian ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kita bisa mempraktekkan batubi. 3. Speed Reading. Mereka yang pernah ikut kursus baca cepat mungkin tidak asing di bagian ini. Bagian ini mengajarkan teknik membaca yang biasa diajarkan di lembaga kursus baca cepat, seperti scanning dan skipping. Di sini akan ditambahkan super brain memory dan mind mapping. 4. Super Speed Reading. Membaca sangat cepat dengan menggunakan teknik photo reading atau bagaimana caranya membaca 1 detik 2 halaman. Pelajaran ini ada pada langkah keempat, tapi yang unik penerapan photo reading justru lebih tepat pada pelajar SD dan SMP. Teori tentang photo reading tidak perlu diajarkan pada mereka, tapi penting diajarkan kepada pelajar SMA dan mahasiswa serta guru. 5. Reading Mastery atau Super Speed Reading. Di sini akan diajarkan teknik membaca tingkat dewa, seperti membaca kritis, membaca sintopikal, membaca produk digital, membaca dengan menggunakan aplikasi, membaca dengan AI, mengajarkan membaca di tingkat daerah 3T dan lain-lain. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana menciptakan guru sejahtera, kita bicarakan dulu mengenai poin kedua, yakni menciptakan sekolah unggul. Sekolah unggul adalah sekolah yang berliterasi tinggi, di mana pelajar bisa menguasai teknik membaca, menulis dan berbicara, dan literasi lainnya. Mereka akan menggunakan literasi untuk menyerap sebanyak mungkin informasi dan mempelajari berbagai keterampilan untuk masa depan mereka. Ada beberapa tahapan untuk meningkatkan budaya literasi. 1. Peningkatan minat baca. 2. Peningkatan kegemaran baca. 3. Peningkatan budaya literasi. Jika literasi sudah menjadi budaya, maka sekolah akan bisa mengantarkan para pelajar mereka untuk menjadi siswa yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Mengatasi ketertinggalan kita dalam bidang literasi yang sudah terjadi sangat lama, tidaklah mudah. Karena sudah menjadi mindset malah membaca, jadi untuk mengubah mindset ini perlu lebih dari sekedar mengajarkan baca cepat. Kita harus menggunakan strategi. Ada 6 strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat dan kecepatan membaca hingga 1000%. Pertama, asesmen. Kita tidak bisa mengajarkan baca cepat sebelum melakukan asesmen kepada para siswa. Ini untuk mengetahui dan mengukur berapa kecepatan membaca sebelum dan setelah pelatihan. Setiap trainer harus mampu melakukan asesmen untuk mengukur kecepatan membaca siswa. Jika kita mengajarkan baca cepat Reading Mastery, tanpa melakukan asesmen lebih dulu, tidak akan banyak hasilnya. Reading Mastery hanya sebagai pengetahuan bukan sebagai strategi meningkatkan minat dan kecepatan membaca. Kedua adalah komitmen. Komitmen yang dimaksud di sini adalah siswa, guru dan kepala sekolah, serta Alfateta dan LKPCHC. Tanpa adanya peran sekolah maka baca cepat tidak banyak gunanya. Itulah sebabnya mengapa kami melibatkan guru sebagai trainer. Bukan kami yang menjadi trainer. Komitmen inilah yang membuat kami harus merekrut para guru. Karena mereka yang paling dekat dengan siswa, dan keseharian bersama siswa. Langkah ketiga adalah wajib baca. Setiap sekolah yang mengikuti program Reading Master, harus mewajibkan membaca buku secara terukur kepada siswa. Minimal 1 bulan 1 buku. Langkah keempat adalah mempelajari Reading Mastery. Jika guru tidak bisa mengajarkannya, karena tidak punya waktu dan tidak ikut dalam program kami, maka LKPCHC dan Alfateta yang akan mengajarkannya langsung kepada siswa.
Teknik membaca yang digunakan adalah reading mastery, bukan teknik membaca cepat yang lain. Karena reading mastery memiliki keunikan, seperti misalnya buku harus dibaca dalam satu waktu, tidak boleh dibaca secara cicil. Kelima, kompetisi. Dengan guru sebagai trainer maka guru akan membantu kami di dalam melakukan kompetisi membaca cepat antar siswa, kemudian antar kelas, dan kemudian guru mengantarkan siswa untuk mengikuti lomba baca cepat di tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan nasional, bahkan internasional. Keenam adalah evaluasi. Semua komponen ini akan kita evaluasi, sehingga kita bisa memastikan target 1000% tercapai. Jika seluruh sekolah di Indonesia kompak melakukan ini, maka tidak mustahil minat baca dan budaya literasi Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN, bahkan bisa setara dengan dunia. LPK CHC sendiri bekerja sama dengan Alpha Theta, menerapkan reading mastery dan literasi lainnya di TK dan SD Damaseka di Tangerang. Karena di sekolah ini diterapkan pertama kali strategi reading mastery, maka kami menargetkan Damaseka menjadi sekolah yang berliterasi unggul. Sekolah literasi pertama di Indonesia. Target yang dimaksud adalah siswa mampu membaca satu buku satu bulan, termasuk mengingat, memahami, dan mempresentasikannya. Selain itu kecepatan siswa SD minimal 350 kpm. Atau jika perlu dengan menggunakan photo reading, bisa mencapai 2000 kpm. Tahukah Anda bahwa kemampuan membaca cepat tingkat dunia adalah 500 kpm? Poin ketiga adalah guru sejahtera. Dengan kami berikan reading mastery kepada para guru, maka sekolah tidak perlu mengundang trainer baca cepat, cukup menggunakan guru yang ada. Boleh guru bahasa Indonesia, boleh guru honor, atau guru lain yang dianggap bersedia. Sekolah mengeluarkan dana BOS atau lainnya untuk membayar biaya pelatihan ini, yang hasilnya diberikan kepada guru yang menjadi trainer, dan sebagian masuk dalam kas koperasi. Jangan menyepelekan pendapatan seorang trainer atau motivator, baik junior maupun senior. Tahukah Anda berapa penghasilan seorang trainer atau motivator? Berdasarkan data yang kami kumpulkan, Mario Teguh pernah berpenghasilan 110 juta per jam, Andri Wongso 30 juta per jam, Tung Desem Waringin 100 juta per hari, Bong Chandra 10 juta per jam. Bambang Prakuso sendiri selama menjadi trainer Alpha Theta lebih 15 tahun, beberapa kali pernah berpenghasilan 30-50 juta per hari. Padahal beliau bukanlah motivator atau trainer terkenal. Hal yang sama tentu terjadi pada Dr. Muljadi apalagi beliau bergelar doktor. Tentu saja menjadi trainer dan motivator itu tidaklah mudah dan murah. Mario Teguh perlu waktu 20 tahun untuk bisa menjadi motivator profesional. Tung Desem Waringin harus menjual rumahnya untuk menjadi seorang trainer dan pemegang lisensi Robert T. Kiyosaki dan Anthony Robbins. Problem kita saat ini adalah para calon trainer tidak memiliki daya tahan dan kemauan yang tinggi, enggan belajar, enggan menyisihkan uang dan waktu untuk menjadi seorang trainer, tapi ingin penghasilan besar. Pada kesempatan ini kami menghimbau agar Anda menyadari bahwa untuk menjadi trainer perlu pengorbanan yang besar. Kalau kita mengharapkan gratisan, yang terjadi bukan hanya kita yang tidak bisa menghargai ilmu kita sendiri, tapi juga orang yang kita ajar tidak akan menghargai kita. Berlaku hukum alam, bila Anda menghendaki ilmu gratisan, orang lain juga akan minta gratisan. Gratisan bukanlah jalan keluar untuk mencerdaskan bangsa ini. Justru akan memunculkan mindset merendahkan ilmu pengetahuan. Silakan buktikan, Anda membeli 2 produk digital, e-book misalnya, satunya gratisan, satunya Anda bayar dengan biaya mahal. Yang mana yang akan Anda pelajari, pasti yang Anda beli dengan biaya mahal. Karena Anda punya tekad untuk mengembalikan biaya yang Anda keluarkan tersebut. Biaya pelatihan dan untuk menjadi trainer serta mendapatkan sertifikasi di LPK CHC, sangatlah terjangkau. Bagi mereka yang serius untuk menjadi seorang trainer, kami yakin mereka akan ambil. Kami tidak memperpanjang singkatan nama berikut ini, tapi bagi mereka yang pernah mengikuti pelatihan baca cepat di Indonesia, mengetahui singkatan ini. Kami baru terima email dari MNI, mereka menawarkan biaya pelatihan 100 juta untuk pelatihan baca cepat. Kemudian kami searching di Google, ada nama AS, mengenakan biaya pelatihan baca cepat 4,9 juta rupiah per orang. Setidaknya di Google kami ketemukan rata-rata minimal untuk biaya pelatihan baca cepat ini adalah 1,5 juta rupiah per orang. Bahkan di situs purchasing Kementerian Pendidikan Siplah, biaya pelatihan baca cepat Rp500.000. Detailnya biaya pelatihan kami, untuk SD Rp50.000, SMP Rp100.000,
dan SMA Rp150.000 minimal 100 orang. Sekarang Anda bisa membayangkan, kalau ada 100 siswa SMA, maka biaya pelatihan itu adalah 15 juta rupiah. Itulah biaya trainer baca cepat yang harus dibayarkan oleh sekolah. Apakah ada yang bersedia membayar? Jawabannya banyak, tapi kami merasa jumlahnya sangat kecil di tengah sekolah yang tidak menghargai literasi. Nah, bagaimana caranya agar pelatihan ini bisa dibayar dengan hanya 5 juta? Jadi kalau ada 100 orang per siswa hanya kena Rp50.000. Jawabnya bisa jika trainernya adalah guru di sekolah itu sendiri. Dan untuk menjadi trainer itu, guru harus mengikuti pelatihan baca cepat Reading Mastery, kemudian mengikuti TFT Training for Trainer, dan mendapatkan sertifikasi dan gelar CTSSR. Banyak yang bertanya mengapa harus guru. Ya karena secara logika guru punya komunitas. Komunitasnya ya siswanya. Apabila guru bekerja sama dengan sekolah, maka ini akan menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa, keuntungan bagi siswa dan bagi guru serta sekolah itu sendiri. Sekarang persoalannya, sekolah mau nggak meningkatkan minat baca dan budaya literasi di sekolahnya. Jika sekolah terus menolak maka yang kasihan adalah para siswa mereka, karena tidak akan bisa bersaing di dunia kerja maupun wirausaha, sekalipun sekolah itu adalah sekolah favorit dengan akreditasi tertinggi. Sekolah bisa saja menggunakan dana BOS untuk menyelenggarakan pelatihan baca cepat di sekolah, dengan pelatihnya adalah guru yang sudah kami sertifikasi dan kami beri lisensi. Misalkan biaya pelatihan kita Rp50.000, sekali pelatihan untuk durasi misalnya 2 jam. Pelatihan diselenggarakan 5 sesi, maka pembagian dari penerimaan ini adalah 30–35% adalah hak trainer, 40–45% adalah hak sekolah, 20% adalah hak LKPCHC sebagai pemegang hak cipta, dan 5% adalah marketing. Mari kita implementasikan dalam sebuah tabel, berapa penghasilan dari training Reading Mastery ini. Berikut ini adalah gambaran bagi hasil trainer, sponsor dan marketing. Total yang dikeluarkan dari penerimaan adalah 80%, 20% adalah untuk royalti LPKCHC. Royalti disetorkan oleh penerima biaya, bisa trainer atau sponsor. Dalam tabel sederhana ini kita melihat seorang trainer melatih di satu kelas kita hitung rata-rata 30 siswa. Tiap siswa membayar Rp50.000, kami berharap Rp50.000 ini adalah untuk sekali pelatihan dari 12 seri pelatihan dalam 1 tahun. Dengan durasi 1–2 jam. Jadi ini semacam tambahan uang les, yang dananya bisa diambil dari dana BOS, kalau misalnya orang tua keberatan. Meningkatkan minat baca dan budaya literasi memang harusnya menjadi tanggung jawab negara. Dan negara sudah mengalokasikan dana literasi dan kegiatan ekstrakurikuler dalam BOS. Dari Rp50.000, pembagiannya adalah 35% untuk trainer, 40% untuk sponsor dan 5% untuk marketing. Kita melihat income trainer untuk 1 kelas 1,5 juta, 5 kelas 7,5 juta, 10 kelas 15 juta. Ada sekolah yang memiliki jumlah kelas sedikit dan jumlah siswa yang sedikit, tapi ada juga yang banyak, misalnya sekolah negeri. Kelas 7 saja misalnya ada yang sampai 10 kelas. Pendapatan sponsor atau sekolah adalah 40%, pendapatan untuk marketing 5%. Pengertian marketing di sini adalah marketing yang berjasa mengajak Anda bergabung di LKPCHC. Jadi walaupun dia tidak menjual pelatihan, dia tetap akan dapat 5%. Dia juga merupakan perwakilan dari LKPCHC untuk memonitor kemajuan sekolah. Kita bisa melihat penghasilan seorang trainer berikut ini, kita ambil prediksi yang tengah Rp2.625.000, sponsor 3 juta, dan marketing Rp375.000. Ini pengertiannya 1 bulan. Karena pelatihan baca cepat Reading Mastery, normalnya 12 jam. Jadi kalau dipecah per jam atau 2 jam bisa diberikan harga sekali pertemuan Rp50.000. Trainer harus memberikan bimbingan, monitoring, dan pelaporan. Bagaimana jika seorang trainer merangkap sponsor, merangkap marketing? Ini artinya si trainer membiayai sendiri pelatihan dan TFT serta sertifikasinya. Maka dia bisa mendapatkan untuk 1 kelas saja 1,2 juta. Jika minimal 5 kelas saja berarti dia dapat 6 juta 1 bulan dari 1 sekolah, untuk melatih 12 kali pertemuan, dengan durasi 1–2 jam. LPKCHC akan memberikan kurikulum untuk pelatihan dengan durasi 2 jam kali 12 bulan. Apabila trainer, sponsor dan marketing dirangkap oleh trainer,
maka keputusan untuk membagi persentase pihak-pihak yang membantu terselenggaranya pelatihan, diserahkan kepada trainer. Bagian marketing bukan label active income, melainkan passive income. Yang perlu dilakukan marketing adalah mencari guru untuk ikut sertifikasi Reading Mastery. Jika ada 10 trainer, marketing sudah mendapatkan passive income Rp3.750.000 atau Rp7,5 juta setiap bulan. Apakah Anda tertarik memiliki penghasilan seperti ini? Jika tertarik maka silakan Anda bergabung. Bagaimana cara bergabungnya? Apakah Anda tertarik memiliki penghasilan seperti ini? Jika tertarik maka silakan Anda bergabung. Bagaimana cara bergabungnya? Pertama, Anda wajib mengikuti preview, atau menonton video ini dari awal sampai akhir. Video preview ini gratis, dan Anda dapat sebarluaskan. Harapannya, jikapun Anda tidak bisa menjadi trainer, ada sekolah yang tertarik, Anda bisa mendapatkan fee atau passive income 5% setiap kali sekolah mengadakan pelatihan baca cepat ini. Kedua, Anda harus mengikuti pelatihan Reading Mastery. Nggak mungkin kan Anda tiba-tiba dapat sertifikat dari kami tanpa harus ikut pelatihan. Bagi Anda yang pernah mengikuti pelatihan baca cepat, Anda bisa tidak mengikuti pelatihan ini. Anda bisa langsung melompat ke TFT Training for Trainer. Jikapun Anda ingin mengikuti pelatihan ini lagi, maka Anda dikenakan biaya 50% dari biaya pelatihan Reading Mastery. Kepada peserta, kami akan memberikan sertifikat, bukan sertifikasi ya. Ketiga, Anda harus mengikuti TFT Training for Trainer. Pelatihan untuk peserta berbeda dengan pelatihan untuk trainer. Contoh ketika mengajarkan foto reading bagi siswa SD, SMP, kita tidak perlu kupas teori ini di depan pelajar SD. Mereka yang penting adalah bagaimana mempraktekkannya, berbeda dengan trainer kita harus mengetahui teori dari foto reading itu. Keempat, setelah Anda mengikuti TFT, Anda akan mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikasi atau Certified SSR Super Speed Reading. Setelah dinyatakan lulus Anda berhak mendapatkan CTSSR, dan Anda berhak diwisuda. Kelima, setelah mendapatkan CTSSR, Anda bisa mendapatkan lisensi. Lisensi ini penting untuk menempatkan Anda pada satu daerah. Untuk mendapatkan lisensi, Anda wajib menandatangani MOU atau Memory of Understanding yang menyatakan bahwa Anda adalah trainer yang ditempatkan oleh LPKCHC di suatu daerah. LPKCHC dapat menunjuk Anda untuk memberikan pelatihan di suatu daerah apabila diperlukan. 3. Sumber pembiayaan sertifikasi. Kesulitan kami merekrut trainer umumnya calon trainer bermental gratisan. Mereka ingin menjadi seorang pelatih baca cepat, tapi ingin dengan cara yang sangat mudah. Percayalah tidak ada seseorang yang bisa menjadi trainer dengan cara mudah dan murah. Seperti kami katakan sebelumnya, Anda tidak menghargai ilmu yang Anda dapatkan dan orang juga tidak akan menghargai ilmu Anda. Apalagi berharap pelatihan Anda akan mampu membuat mereka mampu membaca sesuai target. Seperti kami katakan sebelumnya, Mario Teguh butuh waktu 20 tahun untuk menjadi seorang trainer profesional, berpenghasilan 110 juta per jam. Di lembaga kami yakin Anda bisa menjadi seorang trainer dalam hitungan bulan. Tung Desem Waringin harus menjual rumahnya untuk menjadi seorang motivator terkemuka. Dia mengambil peluang menjadi perwakilan resmi, bukan saja Anthony Robbins tapi juga Robert T. Kiyosaki. Sementara di lembaga kami Anda membayar biaya yang sangat murah kurang dari 5 juta. Silakan cari di Google berapa biaya TFT. Untuk public speaking saja tanpa ilmu apa yang harus Anda bawakan, Anda setidaknya harus bayar 5 juta. Apalagi untuk mendapatkan sertifikasi dan lisensi. Silakan Anda tanya pada siapapun yang pernah mengikuti TFT Training for Trainer. Berapa biaya yang mereka keluarkan? Selain mahal, tidak mendapatkan sertifikasi, lisensi, dan pada akhirnya malah tidak ngajar sama sekali. Bukan kami membatasi hanya guru pada Reading Mastery ini, kami hanya tidak ingin Anda menganggur setelah mengikuti pelatihan kami dan mendapatkan sertifikasi Reading Mastery. Terutama jika Anda berpikir bahwa kami akan menyalurkan Anda apabila sudah mendapatkan sertifikasi. Bagaimana caranya Anda bukan guru tidak punya komunitas, tapi Anda ingin menjadi trainer? Anda harus bersedia untuk bekerja keras dan berusaha sekuat mungkin agar Anda bisa menghargai diri Anda sendiri dan ilmu yang Anda ajarkan. Uang bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi trainer bersertifikasi di lembaga pendidikan kami. Ada beberapa cara untuk membiayai diri Anda menjadi seorang trainer bersertifikasi di LPKCHC. 1. Dana sendiri. Kami menyarankan Anda adalah guru,
motivator yang telah memiliki masa, calon trainer yang telah memiliki jaringan luas, seperti misalnya Anda bergabung di sebuah MLM dan memiliki banyak downline. Mengapa Anda harus memiliki komunitas? Karena kami tidak akan memberikan job atau order pelatihan kepada Anda, tapi Anda sendirilah yang akan mencarinya. Jika Anda calon trainer tidak punya komunitas tetapi Anda bertekad untuk memasarkan pelatihan Reading Mastery ini dengan menggunakan jaringan atau media sosial, Anda berkemungkinan bisa menjadi trainer. Jika tekad Anda kuat dan Anda punya dana, kami sarankan Anda mendanai sendiri, pelatihan, TFT dan sertifikasi. Mengapa? Jika Anda membiayai sendiri, maka Anda berhak mendapatkan 75% dari seluruh penerimaan pelatihan, 20% adalah royalti, 5% adalah untuk marketing. Apabila marketingnya Anda sendiri, maka Anda akan mendapatkan tambahan 5% dari total 80%. Bagaimana jika Anda tidak bisa memasarkan? Banyak cara, Anda bisa bekerja sama dengan event organizer, sekolah, marketing, afiliator, dan lain-lain. Jika Anda bekerja sama dengan event organizer, biasanya pembagiannya 50/50 atau 70/30. Jika pembagian dari penerimaan kotor, bagian event organizer lebih besar daripada Anda. Mengapa? Karena EO mengeluarkan dana untuk promosi, akomodasi, konsumsi, sementara Anda tidak mengeluarkan apapun. Tetapi apabila bagi hasil dari hasil bersih, maka Anda mendapatkan bagian 50/50 atau 60/40, di mana bagian terbesar adalah Anda. Jika diambil dari bagian bersih, maka perencanaan anggaran, Anda harus disertakan. 2. Sponsor. Sponsor adalah pihak yang membiayai pelatihan dan sertifikasi Anda secara penuh atau sebagian besar, tergantung perjanjian. Sponsor bisa sekolah, bisa event organizer, bahkan bisa LPKCHC sendiri. Apabila biaya sertifikasi Anda dibiayai oleh sponsor, maka bagi hasilnya, Anda 20–25%, sementara sponsor mendapatkan 45–55%. Seluruh biaya sertifikasi Anda ditanggung oleh sponsor. Tapi jika seluruhnya Anda yang membiayai, maka sekolah sebagai sponsor hanya dapat 20%. Namun ini tergantung kesepakatan. Hal yang sama terjadi apabila sponsornya adalah LPKCHC sendiri. 3. LKPCHC. Apabila sekolah tidak memberikan bantuan pembiayaan pelatihan dan sertifikasi, maka pembiayaan pelatihan dan sertifikasi ditanggung oleh LKPCHC. Bagaimana bagi hasilnya jika Anda mengajar? Maka bagi hasil Anda mengikuti skema. Jika Anda menanggung 20%, maka bagi hasilnya, Anda dapat 20%. Jika Anda menanggung 50%, maka bagi hasilnya, Anda adalah 35%. 35% adalah jatah maksimal untuk seorang trainer. Karena masih ada jatah untuk sponsor yang akan membiayai apabila suatu training akan diadakan. Berikut ini adalah biaya pelatihan sampai mendapatkan lisensi. Anda boleh memilih salah satu, sebagian, atau semua dari tawaran ini. Pertama adalah biaya pelatihan. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti pelatihan SSRA dari Alpha Theta, maka Anda wajib membayar Rp500.000. Namun untuk 10 orang pertama di bulan Juli tahun 2025, kami memberikan potongan khusus yakni Rp190.000. Bagi Anda yang pernah mengikuti pelatihan SSRA di Alpha Theta, Anda berhak membayar hanya Rp100.000. Tapi jika Anda tidak ingin mengikuti pelatihan ulang, maka Anda tidak diwajibkan membayar dan tidak diwajibkan untuk ikut. Anda bisa langsung mengikuti TFT Training for Trainer. Anda berhak mendapatkan sertifikat. Sekali lagi bukan sertifikasi. Hanya membayar Rp100.000 dari Rp190.000. Juga berlaku untuk semua alumni LKPCHC. Kedua, adalah biaya TFT Training for Trainer. Ini adalah pelatihan untuk para calon trainer. Biaya TFT tentu lebih tinggi dibandingkan pelatihan biasa. Karena pelajaran Reading Mastery untuk tiap tingkat di sekolah berbeda, maka tingkat kesulitannya juga berbeda. SD tidak akan belajar baca cepat karena mereka baca saja masih belum bisa. Karena itu ada TFT khusus untuk guru SD yang akan mengajarkan baca cepat untuk SD. Guru SD tidak perlu menguasai semua pelatihan baca cepat. Namun demikian, karena dia mengikuti pelatihan baca cepat secara keseluruhan di pelatihan sebelumnya, maka dia tetap telah memahami secara keseluruhan pelatihan baca cepat atau Reading Mastery tersebut. Hanya saja dia tidak bisa mengajarkan materi umum Reading Mastery tersebut kepada pelajar SD.
Karena itulah diperlukan TFT khusus guru SD untuk mengajarkan kepada siswa SD. Berikut ini adalah tarifnya. Reading Mastery untuk SD 1,5 juta. Promo 10 orang pertama di bulan Juli tahun 2025 adalah Rp500.000. Reading Mastery untuk SMP 2 juta. Promo 10 orang pertama di bulan Juli tahun 2025 adalah Rp1 juta. Reading Mastery untuk SMA 3 juta. Promo 10 orang pertama di bulan Juli tahun 2025 Rp1,5 juta. Ketiga adalah biaya sertifikasi gelar dan wisuda adalah Rp1 juta. Promo 10 orang pertama di bulan Juli adalah Rp500.000, ini biaya wisuda online. Tidak berlaku apabila nanti wisuda dilakukan secara offline. Keempat adalah MOU dan lisensi. Tidak serta-merta Anda setelah ikut TFT mendapatkan lisensi, jika Anda tidak bersedia menandatangani MOU atau kesepakatan kerjasama. Setelah Anda menandatangani MOU maka Anda akan mendapatkan lisensi. Lisensi adalah hak dan kewajiban untuk mengajar di satu daerah. Kami biasanya akan memberikan tenggat waktu, Anda harus mampu menyelenggarakan pelatihan. Karena apabila tidak bisa, maka bisa jadi ada trainer lain yang berlisensi mengambil hak pelatihan di daerah Anda. Namun demikian apabila LKPCHC mendapatkan order pelatihan di daerah Anda, maka kesempatan pertama akan kami berikan kepada Anda. Jika Anda belum bisa memberikan pelatihan, maka akan diambil alih oleh trainer lain. Karena itu Anda harus rajin-rajin memasarkan pelatihan ini di daerah Anda sendiri dan mulai melakukan pelatihan-pelatihan. Perhatian, kami pastikan setelah bulan Juli, biaya ini akan normal kembali. Sumber pembiayaan. Sekali lagi kami mohon Anda untuk tidak berpikir gratisan, karena ini akan berdampak pada diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah menghargai atau termotivasi untuk mengembalikan uang yang telah Anda bayarkan kepada kami. Ini adalah pengalaman bukan prediksi. Untuk mendapatkan biaya pelatihan, banyak cara. Yang penting adalah mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Sumber pembiayaan. Pertama adalah pribadi Anda sendiri. Bayangkan Anda punya uang 10 juta. Anda investasikan 3 juta di LPKCHC untuk mendapatkan sertifikasi, hasil yang Anda dapatkan bisa 100 kali lipat. Dengan membayar, kami pastikan Anda akan jauh lebih mudah berhasil dibandingkan yang gratisan atau yang murah. Karena orang yang mendapatkan secara gratis, harus sekali lagi kami katakan mereka tidak akan punya motivasi. Kami adalah orang yang rajin membeli produk digital. Ada yang dibeli dengan harga murah, ada yang mahal, dan ada yang gratisan. Kami menjaga betul yang produk digital dibayar mahal, dan termotivasi untuk dipelajari sampai selesai. Mengapa? Karena, kami ingin uang yang telah dikeluarkan minimal kembali. Kalau gratisan bagaimana kita punya semangat dan motivasi? Kedua adalah sekolah. Kami sangat menekankan sekolahlah yang membiayai pelatihan dan sertifikasi Anda. Sekolah yang dimaksud bisa negeri ataupun swasta. Anda silakan periksa dana BOS. Salah satunya adalah alokasi untuk peningkatan mutu guru. Selain itu ada alokasi dana untuk literasi dan dana ekstrakurikuler. Kepala sekolah berhak mengeluarkan dana ini untuk kepentingan pelatihan literasi. Selain itu produk pelatihan baca cepat ada di situs Purkesing Kementerian Pendidikan Siplah. Bahkan di sana tertulis biaya pelatihan baca cepat adalah Rp500.000, adalah biaya yang wajar. Apabila dana BOS ini digunakan untuk pelatihan baca cepat, bolehkah dana yang diterima itu dibayarkan kepada guru bukan trainer dari luar? Kalau tidak boleh, sekolah bisa bekerja sama dengan trainer yang telah mendapatkan sertifikasi dari LKPCHC. Jika sekolah yang membiayai trainer dari luar tersebut maka trainer dari luar berhak mendapatkan 20% sampai dengan 35%. Sedangkan sekolah akan menerima 40-45%, 20% sebagai royalti, dan 5% untuk biaya marketing. Sumber ketiga dari sponsor. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sekali lagi persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Anda bisa membuat proposal ditujukan kepada donatur atau perusahaan, atau investor, atau Pemda, atau event organizer. Kalau dengan perusahaan, Anda bisa mempromosikan perusahaan pada saat Anda memberikan pelatihan. Jadi perusahaan tidak menerima bagi hasil, tapi Anda membantu mereka mempromosikan produk atau mempublikasikan perusahaan mereka. Keempat, Anda bisa mengajukan permohonan pendanaan sampai 80% kepada LPKCHC. Apabila 80% dibiayai oleh LPKCHC, maka bagian Anda sebagai trainer adalah 20%.
Ini adalah jalan tengah untuk membantu Anda yang berkeinginan besar jadi trainer tapi belum punya uang. Pendanaan oleh LPK CHC harus satu paket, mulai dari pelatihan sampai lisensi. Sumber keuangan yang lain. Jika uang menjadi masalah bagi Anda untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Reading Mastery, kami akan memberikan jalan keluar. 1. Menjual Reading Mastery. Anda bisa mengirimkan proposal penyelenggaraan pelatihan Reading Mastery ke sekolah, kampus, perusahaan dan organisasi-organisasi masyarakat, profit maupun non-profit. Proposal dapat kami berikan, Anda tinggal mengganti nama Anda dan nomor HP Anda. 2. Menjual Edu Mastery. Edu Mastery adalah produk dari LKP-CHC berupa aplikasi pembelajaran. Nanti akan kami jelaskan di slide yang lain. Ada dua jenis aplikasi yang kami pasarkan. 1. Edu Mastery biasa Rp100.000. 2. Edu Mastery Plus Rp200.000. Apa bedanya Edu Mastery biasa dan Edu Mastery Plus? 1. Edu Mastery biasa adalah aplikasi yang berisi sekitar 13 video. Berisi modul pembelajaran seperti bimbingan belajar, tryout, tes CPNS TNI Polri, TOEFL, Edu Game, flashcard, pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan untuk guru dan lain-lain. 2. Edu Mastery Plus. Selain berisi 13 pembelajaran dan video pembelajaran di atas, terdapat penelusuran minat bakat metode Howard Gardner. Tahukah Anda berapa biaya untuk tes psikologi atau penelusuran minat bakat pada umumnya yang ditawarkan di sekolah? Paling murah Rp300.000 sampai Rp1.000.000. Nah, biaya tes kami hanya Rp200.000 jika pembelian di atas 100 pin. Kami berikan pelatihan Trading Mastery 3 jam free. Cara pemasaran. Edu Mastery biasa, harga Rp100.000, sedangkan Edu Mastery Plus, harga Rp200.000. Pemasaran sistem jejaring. Tujuannya adalah agar Anda bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk bisa mengikuti pelatihan TFT dan mendapatkan sertifikasi dari LPK CHC. Sekalipun Anda menjual Edu Mastery Plus, tetap biaya dihitung Rp100.000, Rp50.000 disistemkan seperti juga Edu Mastery. 2. Pemasaran Certified LKP CHC. Di antaranya, 1. Hypnokomunikator CHC. 2. Komunikator Damaduta CCD. 3. Profesional Komunikator CPC. 4. Profesional Master of Ceremony CPMC. 6. Profesional Moderator CPM. 7. Communication Master CCM. 8. Body Space Medicine CBSM. 9. Super Speed Reading SSR. 3. Menjadi trainer Edu Mastery. Di dalam Edu Mastery biasa maupun Edu Mastery Plus ada sekitar 10 sampai dengan 14 video dan modul pembelajaran. Ditambah dengan pengetahuan dari para trainer Alpha Theta yang bisa dipasarkan ke sekolah-sekolah atau ke perusahaan, atau ke organisasi profit maupun non-profit. Khusus pelatihan yang bahannya diambil dari Edu Mastery ini, dijual secara konvensional. Beberapa pelatihan itu diantaranya adalah Mind Mapping, Super Memory, tes penelusuran minat bakat metode Howard Gardner, bimbel SD, SMP, SMA, tryout masuk perguruan tinggi, conversation 5 bahasa, pengajaran 30 vokabulari bahasa asing, bimbingan tes CPNS TNI Polri, tes TOEFL, digital marketing seperti TikTok marketing, FB marketing, IG marketing, WhatsApp marketing, coding, artificial intelligence. Dengan melihat sumber pembiayaan tersebut ada puluhan yang bisa Anda jual untuk menghasilkan uang, uang itu Anda gunakan untuk membayar pelatihan, TFT dan mendapatkan sertifikasi dan lisensi. Tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Berikut ini adalah hak seorang trainer bersertifikasi. Pertama, bagi hasil trainer sebesar 35% dari pendapatan kotor untuk pelatihan internal sekolah atau organisasi. Kalau pelatihan di luar sekolah maka marketing mendapatkan 10%. Biaya bantuan operasional EO 20% dari penerimaan kotor. Bersihnya dibagi 3 pihak yakni trainer 35%, sponsor 40%, dan LPK CHC 20%. Kedua adalah mendapatkan sertifikasi atau CTSSR Certified Trainer Super Speed Reading. TFT Training for Trainer. Gelar CTSSR, dan revisi setiap 3-6 bulan sekali, terdaftar di web LPK CHC dan Alpha Theta. Gabung di grup WA Trainer. Lisensi untuk mengajar. Setiap trainer baca cepat Reading Mastery yang bukan guru dan mendapatkan gelar SSR berkewajiban memasarkan dirinya sendiri, memberikan pelatihan.
LKPCHC tidak menjanjikan pemberian order pelatihan kepada Anda, tapi Anda sendirilah yang mencarinya. Jika setelah mendapatkan sertifikasi Anda tidak berbuat apapun, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Kami akan menuntun Anda bagaimana cara memasarkan pelatihan Reading Mastery ini. Melaporkan data peserta. Siapapun yang Anda latih, baik belajar mahasiswa, karyawan atau masyarakat umum, wajib dilaporkan data kepesertaannya untuk kepentingan pembuatan sertifikat dan publikasi di website LPKCHC. Setiap peserta pasti menginginkan sertifikat dari LPKCHC yang ditandatangani oleh pimpinan CHC, direktur pelatihan dan Anda sebagai trainer. Dan nama alumnus tercantum di dalam daftar alumni di website LKPCHC. LKPCHC tidak mengakui peserta sebagai alumnus jika peserta tidak mendapatkan sertifikat dan namanya tidak dicantumkan di dalam website. Bekerja sama dengan sekolah. Jika Anda adalah guru, Anda wajib bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan Reading Mastery ini. Ingat bahwa Reading Mastery bukanlah sekedar pelatihan, tapi ada 5 prosedur yang harus dipenuhi, seperti yang sudah disampaikan, yakni mulai dari asesmen, komitmen, wajib baca, penguasaan terhadap Reading Mastery, kompetisi, dan evaluasi. Trainer ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan 5 prosedur di atas. Trainer juga wajib melakukan bimbingan, monitoring dan pelaporan kepada LKPCHC, dan LKPCHC nantinya akan membuat rekapitulasi laporan yang akan disampaikan kepada orang tua murid, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Trainer juga wajib membantu terselenggaranya kompetisi baca cepat antar siswa, antar kelas, antar sekolah di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan sampai internasional. Trainer menerima konsultasi untuk para alumni. Trainer melakukan evaluasi terhadap peningkatan minat baca dan budaya literasi siswanya masing-masing. Larangan dan sanksi. 1. Tidak melaporkan aktivitas pelatihan Reading Mastery, ini pelanggaran HAKI dan Undang-Undang Hak Cipta. 2. Tidak melaporkan data siswa, ini pelanggaran administratif yang berakibat pada pemutusan hubungan kerjasama. 3. Trainer keluar dari komunitas sponsor. Misalnya guru pindah ke sekolah lain, atau trainer berpindah ke EO atau sponsor lain. Ini pelanggaran etika, karena itu trainer wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh sponsor. 4. Sponsor dengan biaya itu mengganti trainer baru. Sedangkan guru yang masih ingin menjadi trainer Reading Mastery wajib melaporkan ke sekolah yang baru, dan sekolah yang baru akan mengganti biaya yang Anda kembalikan ke sponsor. 5. Membuat pelatihan mirip, ini adalah pelanggaran HAKI dan UU Hak Cipta. 6. Mengalihkan hak dan kewajiban trainer kepada pihak lain tanpa izin dengan LKPCHC dan sponsor. Ini adalah pelanggaran administrasi, HAKI dan UU Hak Cipta. 7. Mengutip sebagian atau seluruh materi training Reading Mastery tanpa izin. Ini pelanggaran UU Hak Cipta. 8. Tidak menggunakan slide standar. Ini melanggar SOP. Setiap trainer wajib menggunakan slide standar yang telah dibuat oleh LKPCHC. Penambahan atau pengurangan harus dilaporkan ke pencipta, jika disetujui, bahan itu akan dipakai menyempurnakan slide yang ada. 9. Mengubah materi tanpa izin. Ini melanggar HAKI dan UU Hak Cipta. 10. Keluar dari grup WhatsApp, sehingga trainer tidak tahu perkembangan terbaru dari LKPCHC. Perlu kami ingatkan, berdasarkan UU Hak Cipta, penggunaan sebagian atau seluruh karya cipta tanpa izin, dikenakan sanksi pidana dan denda kurungan sampai dengan 7 tahun dan denda sampai 1 miliar. Semua pihak harus beriktikat baik dan bekerja sama, bagaimana kita membantu meningkatkan minat baca dan budaya literasi negara kita. Ingatlah, bisnis yang baik bukanlah bagaimana kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jika Anda setuju dengan hak dan kewajiban, serta keringanan atau peluang yang kami berikan, silakan melakukan langkah sebagai berikut. 1. Jika Anda guru atau trainer perusahaan atau organisasi, atau pengajar di lembaga kursus, Anda dapat mengajukan ini kepada kepala sekolah, ketua yayasan, atau pemilik lembaga atau pimpinan perusahaan. Bicarakan tentang adanya peluang trainer ini, beritahu sumber dana dan keuntungan buat sekolah atau organisasi. Bahwa selain dana digunakan untuk pelatihan dan dibayarkan kepada trainer, juga masuk ke kas koperasi atau sekolah. Jika sekolah tidak bersedia, maka Anda bisa membiayai sendiri. Anda bisa menawarkan diri kepada sekolah yang lain yang mungkin mau membantu Anda dalam hal pembiayaan.
Langkah kedua adalah pendaftaran dan mengisi formulir yang kami telah buat dalam bentuk Google Form. Langkah ketiga adalah ikuti pelatihan, training for trainer, dan wisuda. Ingat peluang ini terbatas, daftarkan segera diri Anda. Sebelum akhir Juli dan sebelum jumlah peserta 10 orang, kami telah memberikan kesempatan dan kemudahan yang luar biasa kepada Anda, yang tak akan ditawarkan lembaga manapun. Kami memberi kemudahan Anda dan untuk menjadi trainer bersertifikasi. Kami juga memberikan jalan keluar bagaimana caranya jika Anda belum memiliki uang yang cukup, baik dengan petunjuk, bantuan dan solusi. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jika Anda tidak tertarik profesi menjadi trainer dengan penghasilan 5 juta sebulan, kami menyediakan pekerjaan lain di bidang pendidikan. Hanya dengan modal HP dan Rp100.000, Anda bukan saja bisa berpeluang menghasilkan 3,5 miliar, tetapi juga bisa membantu banyak orang menjadi cerdas, melepaskan mereka dari pengangguran dan kemiskinan. Produk yang kita pasarkan namanya EduMaster, platform pembelajaran untuk anak-anak dan orang dewasa. Buktikan bahwa bisnis pendidikan ini luar biasa. Bisnis yang luar biasa, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana kita bisa membantu sebanyak mungkin orang. Gagal atau berhasil Anda jalankan program ini, tidak ada satu orang pun yang Anda rugikan dalam bisnis ini termasuk diri Anda sendiri. Sebaliknya semua diuntungkan. Ingat, tidak ada masalah, yang ada adalah peluang. Jika Anda menganggap peluang adalah masalah, orang lain yang akan merebut kesempatan ini. Persoalannya, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Selamat mengikuti Zoom Reading Mastery dan Edu Mastery, setiap Senin jam 19.30 WIB. Untuk mendapatkan informasi link Zoom dan untuk memperingatkan waktu Zoom, silakan bergabung dalam grup WhatsApp LKPCHC, dengan men-scan barcode ini.